Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, yang senantiasa mengikuti dari kajian saya, yaitu mengenal dari tentang kepribadian Rasulullah SAW. Tentunya di sini kita mengenal secara kepribadian Nabi untuk mendapatkan keberkahan sehingga bisa mempraktekkan di kehidupan kita sebagaimana kehidupannya Rasulullah SAW. Walaupun mungkin tidak keseluruhannya yang bisa kita praktekkan, karena untuk mempraktekkan sejauh yang mana dimiliki oleh Rasulullah SAW, tentu tidak seluruh yang bisa kita praktekkan, karena lemahnya diri kita yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana Rasulullah SAW di dalam Allah Subhanahu Wa Taala anugerahi berbagai banyak kebaikan-kebaikan di dalam diri beliau. Tentunya bab saat ini itu mengenal dari harta ataupun harta pusaka yang ditinggal oleh Rasulullah SAW. Seperti yang mana Rasulullah SAW diceritakan sebelum kajian sebelum-sebelumnya tentang Rasulullah SAW ketika wafat, beliau hanya meninggalkan satu buah pedang dan seekor keledai dan harta kebun ataupun kebun yang beliau sediakan untuk sedekah. Maksud di dalam sedekah ini tentunya perlu kita fahami sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tentunya beliau sangat-sangat mempedulikan umatnya dan beliau sangat mementingkan kemaslahatan di dalam umat yang mana meminta dari penyelesaian dalam masalah-masalahnya. Sebagaimana hadis-hadis berikut, hadis-hadis sebelumnya yang menceritakan tentang Rasulullah SAW tidak ada kata pamrih di dalam menolong dari maslahat-maslahat dari umatnya. Sehingga ada sahabat yang baru masuk Islam ataupun dikatakan mu'alaf, dan Rasulullah SAW juga tidak pamrih untuk membagi suatu hal yang terbaik untuk dia. Itulah kurang lebihnya. Alhamdulillah, saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita mengenal dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Seperti biasanya, sebelum kita memulai dari kajian kita mengharapkan dari Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang memiliki ilmu, al-alim, yang memiliki keluasan seluruh ilmu. Tentu kita meminta kepada Allah dengan surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari tentang harta pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk keluarga beliau. Kemarin kita sudah membahas beberapa hadis tentang harta yang ditinggalkan Rasulullah. Sekarang kita akan melanjutkan sampai habis tentunya tentang mengenal dari harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dinyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la yaksimu warathati dinaron wala dirhaman ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati ala amili fahuwa shadaqah. Ahli warisku tidaklah berhak di dalam membagi-bagikan
dinar dan dirham. Ahli warisku tidaklah memiliki hak di dalam membagi-bagikan dinar maupun dirham. Apa yang telah kutinggalkan, maksudnya ini diambil dari sabda Nabi, sesungguhnya itu telah dinafkahkan untuk istri-istriku, dan biaya buruh yang bekerja di kebunku adalah sedekah. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW juga memiliki kebun dan mempekerjakan beberapa buruh. Tentunya bisa jadi budak yang di tawanan perang yang didapatkan oleh Rasulullah SAW yang dijadikan buruh, dan itu beliau membagikan upah juga kepada budak tersebut, dan hal tersebut adalah sedekah. Maksud di sedekah di sini, beliau telah membagi-bagikan secukupnya ataupun cukup untuk keluarga beliau, itu istri-istri beliau, dan selebihnya beliau sedekahkan. Wallahu a'lam. Demikian kurang lebihnya. Karena ada beberapa hadis yang menceritakan sedekah terbaiknya kepada keluarga. Tentunya Rasulullah SAW di sini tidak sama dengan sempitnya kita memandang suatu hadis. Karena tentunya alim ulama mengatakan tidak mungkin hadis yang satu akan bertentangan dengan hadis yang lain, dan ayat Al-Quran yang satunya bertentangan kepada ayat yang lain. Jika ada bertentangan, tentunya cara kita mengenal dari hadis tersebut ataupun ayat Al-Quran tersebut yang keliru ataupun yang salah. Sebagaimana di sini dikatakan sodako, tentunya sodako itu untuk kemaslahatan yang Rasulullah SAW lihat yang terbaik bagi umatnya. Dan setelah itu akan dilakukan setelah menafakohi, yaitu istri-istri beliau dan para buruh. Selebihnya beliau sodakohkan. Dan tidak heran beliau dapat hadiah 100 onta, langsung beliau sedekahkan, beliau habiskan, dibagi-bagikan. Dan itu sering sekali beberapa sejarah ataupun catatan sejarah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan suatu hadiah ataupun ghanimah langsung habis seketika. Sayyidina Bilal bin Rabah diminta untuk membagi-bagikannya hingga habis. Demikianlah yang diberikan keteladanan dari Rasulullah SAW, memikirkan untuk kemajuan dari akhlak ataupun iman ataupun takwa yang dimiliki oleh umatnya. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan dari Abi Zinad, dari Al-A'raj yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Malik bin Aus bin Hadatsa radhiyallahu anhu bercerita, dakhaltu ala Umar fa dakhala alaihi Abdurrahman bin Auf wa Talhah wa Sa'id wa ja'a Aliyun wa Abbas yahtasiman faqala lahum Umar unsidukum billadhi bi'idhnihi taqumun sama'u wal ard ata'lamuna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala la nurasu ma taraknahu sadaqah wa qalu Allahumma na'am wa fi hadisi qissatut tawil. Aku telah bertemu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, lalu datanglah pula kepada beliau yaitu Abdurrahman bin Auf, Talhah dan Sa'ad, kemudian datang pula Ali karamallahu wajhah dan Abbas radhiyallahu an yang sedang bersengketa atau berselisih kurang lebih. Umar berkata kepada mereka, aku bersumpah di hadapan kalian pada zat yang telah menciptakan ataupun mendirikan langit dan bumi,
apakah kalian tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kami, yaitu golongan dari para nabi yang telah diutus Allah, tidaklah mewarisi apa-apa, tidaklah mewarisi apa-apa. Yang kami tinggalkan adalah berupa sedekah. Mereka menjawab, ya betul. Hadis ini mempunyai kisah yang begitu panjang. Diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ali Al-Khilali dari Bashar bin Ma'mar, dari Malik bin Anas, dari Zuhri yang bersumber dari Malik bin Aus bin Al-Hadsan radhiyallahu anhu. Aisyah umul mukminin radhiyallahu berkata, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinar wala dirham wala satan wala ba'iran qala wa suku fi abdi wa ammati. Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan dinar dan tidak juga meninggalkan dirham, tidaklah kambing dan tidak pula unta. Perawi Zir bin Zubaisi berkata, aku ragu apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha menyebut tentang budak laki-laki dan budak perempuan. Tentu keraguan perawi apakah Bunda Aisyah juga mengatakan budak laki-laki dan budak perempuan. Sehingga di sini jelas sekali Rasulullah SAW telah meninggal dunia tidaklah meninggalkan dinar, tidak meninggal dirham, kambing maupun unta. Karena hadis sebelumnya menceritakan Rasulullah SAW meninggalkan keledai. Di sini disebutkan tidak meninggalkan kambing dan unta. Karena Rasulullah SAW hidup dengan kesederhanaan tentunya. Untuk memberikan suatu pelajaran kepada umatnya bahwasanya Nabi yang begitu mulia, Nabi yang semulia-mulianya para Nabi, atau Nabi yang derajatnya tinggi, dan tidak ada Nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Musa pun ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Itu dalam kehidupan yang begitu sederhana. Adapun beliau memiliki harta itu, kebun, itu pun untuk kemaslahatan yang beliau rasa untuk kepentingan umatnya. Sebenarnya banyak sekali sifat-sifat Rasulullah SAW tentunya ditanyakan oleh sahabat kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Maka Ibunda Aisyah menceritakan, apakah kalian tidak pernah membaca Al-Quran? Maka dia mengatakan, tentu kami membaca Al-Quran. Sesungguhnya, maka Bunda kita Aisyah mengatakan, sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Sehingga apa yang diwahyukan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, itu betul-betul ada di dalam dirinya Rasulullah SAW. Baik di dalam perjuangan, baik di dalam memperhatikan umat, baik di dalam akhlak. Sehingga dengan hadis ini tentunya tidak diragukan lagi jika Rasulullah SAW memiliki harta, itu adalah harta yang sedekah. Karena beliau banyak sekali kisah-kisah Rasulullah SAW telah sedekah. Sedikit pun beliau tidak henti-hentinya di dalam memikirkan kepentingan dari umat. Wallahu a'lam. Sehingga luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Semoga kita diberikan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita betul-betul mempedulikan keimanan kita, mempedulikan agama yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Dengan cara hal demikianlah untuk mendapatkan keridhaan Rasulullah SAW terhadap diri kita. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, tentunya hadis ini telah mengakhiri dari kajian kita. Tentu di pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas tentang mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Beberapa hadis tentang mimpi seseorang bertemu dengan
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini sudah tentunya kita mengenal betul Rasulullah SAW tidak menyimpan dinar dirham, tidak menyimpan dari makanan untuk esok. Di sini kalaupun beliau menyimpan, itu pun tidaklah begitu lama. Maksudnya tidak bertahan untuk lama, sebagaimana yang dilakukan oleh kita saat ini. Tentu apakah itu tidak boleh? Tentunya boleh. Namun yang terbaik di dalam kehidupan yaitu seperti kehidupan Rasulullah. Namun di dalam sebuah hadis pun mengatakan harta ini jika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam harta, harus dibagi-bagi harta tersebut sebagaimana yang telah dituntun oleh Rasulullah SAW di dalam pembagiannya. Wallahu alam. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya. Mungkin kajian kita saat ini sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian merasa video saya ini baik, jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya. Jika kalian merasa video ini baik, dukung dengan tekan like. Untuk mendapatkan notifikasi berikutnya, jangan lupa juga tekan subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.